Malam ini, jangan lupa kunci pintu dan kecilkan lampu kamarmu. Karena kisah yang akan kamu dengar bukan sekadar cerita sopir truk yang ngantuk di jalan tol. Ini adalah kejadian nyata yang sampai sekarang masih menyisakan jejaknya di jok belakang truk itu. Ada bus yang seharusnya sudah tidak beroperasi. Bus yang semua penumpangnya telah dimakamkan bertahun-tahun lalu. Tapi entah kenapa malam itu busnya muncul lagi. Melaju pelan di jalur tol yang gelap seperti sedang mencari seseorang. Dan sopir truk ini tanpa sadar adalah orang yang dipilih berikutnya. Kalau kamu sendirian nonton cerita ini, pastikan tidak menoleh ke belakang. Takutnya ada yang ikut mendengarkan bersama kamu. Selamat datang di Kenari Malam. Mari kita mulai. Malam itu, tepat jam 2 pagi, udara di luar begitu dingin sampai embun tipis menempel di kaca depan trukku. Baru saja aku keluar dari rest area setelah ngopi sebentar. Niatnya biar melek karena perjalanan masih panjang dan aku harus sampai ke gudang tujuan sebelum matahari terbit. Saat truk mulai melaju keluar dari area parkir, aku sempat melihat bayangan beberapa sopir lain sedang tidur di kabin mereka. Lampu-lampu mobil kecil dipadamkan, hanya menyisakan keheningan dan dengkuran samar yang menandakan betapa lengangnya malam itu. Begitu kembali masuk ke jalur utama, suasana langsung berubah drastis. Jalan tol benar-benar sepi. Tidak ada satupun kendaraan di depanku, di sampingku, bahkan dari arah berlawanan pun tidak tampak. Lampu-lampu jalan hanya menyala beberapa saja. Mungkin satu tiang menyala, dua tiang berikutnya mati. Seperti lampu-lampu itu sendiri malas menerangi apapun yang lewat di bawahnya. Yang menyala pun cahayanya redup, seperti sudah bertahun-tahun tidak diganti. Trukku melaju stabil, sekitar 60-70 km per jam. Tidak cepat, tapi cukup membuatku tidak ngantuk. Aku mengatur jok, menarik napas panjang, dan mencoba menikmati suasana malam. Sebenarnya aku sudah terbiasa dengan jalanan malam seperti ini. Banyak sopir truk bilang jam 2 pagi adalah waktu paling enak buat melaju karena sepi dan angin malam membuat mesin tetap dingin. Tapi malam itu terasa beda. Bukan beda yang menyenangkan, tapi lebih ke arah aneh dan aku nggak tahu kenapa. Di dalam kabin cuma ada suara mesin truk yang menderu halus, suara putaran ban yang menyentuh aspal, dan napasku sendiri. Sesekali terdengar bunyi goyangan kecil dari barang yang kuangkut di belakang, tapi itu biasa. Yang nggak biasa adalah rasa merinding yang muncul tanpa alasan. Awalnya ringan, cuma kayak ada angin dingin yang lewat di tengkuk. Tapi lama-lama semakin jelas, seperti ada sesuatu yang memperhatikan gerak-geriku. Entah kenapa, aku beberapa kali menoleh ke jok belakang. Jelas-jelas aku tahu itu kosong. Trukku tipe kabin tunggal, belakang kursi cuma ada ruang kecil buat naruh tas, jaket, dan botol minum. Tapi setiap kali aku lihat lewat kaca spion dalam kabin, rasanya ada bayangan yang cepat sekali melintas. Bukan bayangan bentuk orang, lebih seperti sesuatu yang bergerak lalu hilang sebelum otakku menangkap bentuknya. Aku coba usir pikiran itu. Paling capek, gumamku pelan, berusaha menertawakan diriku sendiri. Sudah dari sore aku nyetir, wajar kalau otak mulai main-main. Biasanya kalau capek, kita suka ngerasa hal-hal aneh yang sebenarnya nggak ada. Aku mencoba fokus pada jalan, tapi entah kenapa, perasaan tidak enak itu malah makin kuat. Bukan rasa takut, tapi rasa waspada, seperti sedang diawasi. Jalan tol di depanku membentang mulus tanpa ada apapun. Garis putih di tengah jalan terlihat jelas memanjang tanpa henti. Tapi lampu-lampu matinya membuat beberapa bagian jalan seperti tertelan kegelapan. Ketika melewati bagian yang gelap itu, rasanya seperti masuk ke terowongan, padahal aku tahu itu cuma jalan biasa. Saat melaju melewati salah satu titik gelap itu, aku tanpa sadar menurunkan volume radio. Suara musik yang tadinya cukup keras, tiba-tiba terasa mengganggu. Lebih tepatnya, terasa tidak cocok dengan suasana.
Ada semacam dorongan yang membuatku memilih hening. Bahkan suara mesin pun terasa semakin buas dan menggema di dalam kabin. Aku mencoba membuka sedikit kaca jendela sebelah kiri biar ada angin masuk. Tapi begitu kaca terbuka, angin malam yang masuk terasa dingin aneh. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang membuat telapak tangan dan ujung jari rasanya ngilu, seperti masuk ke ruangan freezer. Padahal malam sebelumnya suhu tidak sedingin itu. Aku cepat-cepat menutup kaca. Kok dingin banget sih? Di luar, pemandangan kanan-kiri jalan adalah deretan pohon yang seolah dia memandang. Pohon-pohon itu bergerak pelan tertiup angin, tapi dari kejauhan mereka tampak seperti siluet hitam yang berdiri tak berkedip. Sesekali aku merasa seperti ada satu atau dua pohon yang bentuknya menggantung aneh, tapi aku mengesampingkan itu sebagai efek mata yang kelelahan. Beberapa kilometer kemudian, aku melewati sebuah ruas jalan yang biasanya cukup terang. Tapi malam itu, lampu-lampunya mati total, benar-benar gelap. Sampai-sampai aku harus menyalakan lampu jauh untuk memastikan tidak ada apapun di depan. Begitu lampu jauh menyala, cahaya putihnya membelah kegelapan, menyorot pepohonan dan aspal yang kosong. Namun, justru itulah yang membuatku makin merinding. Jalanan kosong, terlalu kosong. Tidak ada hewan, tidak ada angin keras, tidak ada mobil, tidak ada apa-apa. Hanya aku dan truk ini, dan kegelapan yang seolah menelan suara-suara lain. Saat melewati bagian gelap itu, aku kembali merasa ada sesuatu yang bergerak di belakang kursiku. Gerakan kecil seperti seseorang yang menggeser posisi duduk. Padahal aku benar-benar yakin jok belakang kosong. Mendadak tengkuku panas dingin, rambut-rambut halus berdiri semua tanpa ada alasan jelas. Aku melirik kaca spion dalam kabin pelan-pelan, takut sebenarnya, tapi aku ingin memastikan. Dan saat itulah aku melihat sesuatu. Di sudut pandang spion, aku sempat melihat sekelibat bayangan kecil seperti tangan yang menarik diri ke sisi belakang jok, seolah seseorang yang duduk di sana baru saja menunduk atau bersembunyi. Gerakannya begitu cepat, sehingga aku tak yakin apakah itu nyata atau hanya ilusi optik, tapi jelas aku melihat gerakan itu. Aku langsung menoleh ke belakang secara spontan, dan tentu saja, kosong, tidak ada siapa-siapa. Yang ada cuma jaketku yang tergantung setelah kusut, botol air yang berguling sedikit karena rem mendadak, dan tas kecilku di lantai kabin. Tapi hati dan tubuhku tidak mau percaya itu cuma imajinasi. Jantungku mulai berdetak lebih kencang, bahkan sampai terasa di telapak tangan seolah darah mengalir lebih keras dari biasanya. Aku menelan ludah, mencoba menata napas, tanganku sedikit basah, dan aku mengusapnya ke celana kerja. Tenang, lo cuma capek, nggak usah mikir yang aneh-aneh, kataku pada diri sendiri. Tapi anehnya, semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin aku merasa diawasi. Rasa itu terus mengikuti, melekat seperti bayangan, membuatku tidak mampu berkonsentrasi penuh. Sensasinya bukan seperti ada orang yang melihat dari belakang, tapi lebih seperti ada sesuatu yang mengintip melalui sela-sela gelap dalam kabin. Aku mempercepat laju truk sedikit, berharap bisa segera keluar dari zona gelap itu. Semakin cepat jalanan terang muncul, semakin cepat aku merasa lega. Tapi sepertinya malam itu tidak berpihak. Setiap kali kulihat dari kejauhan lampu jalan menyala, ternyata itu hanya refleksi cahaya dari trukku sendiri. Dan begitu aku mendekat, lampu-lampu itu tetap mati. Baru setelah beberapa menit kemudian, aku melihat satu tiang lampu menyala di kejauhan. Cahayanya kuning dan redup, tapi cukup untuk membuatku sedikit lebih lega. Aku memejamkan mata sebentar, hanya setengah detik untuk menghirup napas lega. Saat kubuka mata lagi, aku melihat sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Di kaca spion, di jok belakang, ada siluet samar. Bentuknya seperti kepala seseorang yang mencondong sedikit ke depan, seolah sedang memperhatikan pemandangan di luar jendela. Aku tidak bisa melihat wajahnya, hanya bentuk kepalanya saja, tapi itu cukup untuk membuat tulang punggungku terasa seperti dialiri listrik dingin. Aku terpaku, tidak bisa gerak, tidak bisa napas. Untuk beberapa detik, otakku seperti berhenti memproses. Mataku berkedip cepat, dan sosok itu menghilang. Aku langsung menoleh ke belakang lagi, dan seperti sebelumnya, tidak ada apa-apa, kosong.
Tapi yang membuatku makin takut bukan karena sosok itu menghilang saat kuperiksa, tapi karena aku tahu apa yang kulihat tadi bukan halusinasi. Gerakannya jelas, bentuknya jelas. Itu bukan bayangan pepohonan atau pantulan kaca. Aku benar-benar melihat sesuatu duduk di jok belakang. Tangan kiriku gemetar, menggenggam setir begitu kuat sampai bunyi kulit menegang terdengar jelas. Ruang kabin terasa semakin sempit, seperti kehadiran tak terlihat itu ikut mengisi ruang di sekitarku. Aku merasa seperti tidak sendiri lagi sejak beberapa menit yang lalu, tapi sekarang keyakinan itu semakin kuat. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu buang pelan, berusaha tetap fokus. Jalan harus tetap kuperhatikan, takut terjadi apa-apa. Tapi fokusku buyar, setiap bayangan kecil, setiap pantulan kaca, setiap suara dari belakang terasa seperti sesuatu yang mengancam. Beberapa detik kemudian, aku mendengar suara kecil dari jok belakang, bunyi gesekan pelan seperti kain yang terseret sedikit. Aku membeku, tidak berani menoleh, tidak berani bersuara, hanya menahan napas. Suara itu berhenti, lalu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seperti sesuatu yang bergerak pelan mengubah posisi atau mungkin merapat. Aku menggenggam setir dengan kedua tangan, mencoba membuat tubuhku tidak gemetar. Sudah bertahun-tahun aku jadi sopir truk. Sudah banyak hal aku lihat, anjing liar mengejar truk, orang-orang mabuk yang berjalan sembarangan, bahkan kecelakaan mengerikan yang bekasnya masih meninggalkan trauma. Tapi tidak pernah aku merasa diawasi seperti ini. Tidak pernah aku merasa ada sesuatu ikut menumpang di dalam kabinku. Aku menguatkan diri untuk tidak panik, tidak boleh berhenti sembarangan di tengah jalan tol, bahaya. Jadi aku tetap melaju, berharap semakin jauh aku berjalan, semakin hilang rasa tidak enak ini. Tapi nyatanya, semakin jauh aku melaju, rasa itu justru semakin kuat. Hening yang terlalu panjang, dingin yang terlalu menusuk. Setelah melewati beberapa kilometer dengan perasaan tidak enak yang semakin menjadi-jadi, aku mencoba membagi konsentrasi antara jalan di depan dan bayangan yang terasa terus mengikuti dari belakang. Malam itu masih sangat sepi, terlalu sepi. Sampai-sampai, deru mesin trukku terdengar seperti gema yang memantul dari dinding tak terlihat di sisi jalan. Angin malam seolah membawa bisikan yang tidak jelas, samar, entah dari arah depan atau dari belakangku. Aku memperhatikan jarum jam di dashboard. Jarum panjangnya bergerak lambat, seakan waktu pun berjalan lebih berat dari biasanya. Sudah hampir 15 menit dari sejak aku keluar rest area, tapi rasanya seperti sudah 1 jam lebih aku berada di jalan ini. Semakin lama, semakin aku merasa seperti sedang mengemudi di tempat yang sama, melewati pola lampu jalan yang kelihatan mirip-mirip terus. Meski aku tahu itu hanya perasaan, tetap saja dada ini terasa seperti ditekan sesuatu dari dalam. Ketika hendak melewati sebuah tikungan kecil di jalan tol yang seharusnya polos tanpa kejadian aneh, aku melihat dari kaca spion kanan, cahaya samar kehitaman yang bergerak di kejauhan. Bukan cahaya lampu mobil, justru sebaliknya, itu kegelapan yang seperti bergerak sendiri. Seperti ada sesuatu yang lebih gelap daripada gelapnya malam, meluncur cepat dari belakang. Napas rasanya tertahan. Aku bersandar sedikit ke depan, fokus pada spion itu, berusaha memastikan apa yang sebenarnya kulihat. Tapi makin aku perhatikan, makin sulit aku meyakinkan diri. Karena bentuk itu seperti bayangan besar yang tidak memiliki wujud jelas. Seolah kegelapan itu hidup dan bergerak. Semakin lama semakin dekat, semakin dekat semakin besar. Aku meraih tuas lampu jauh, siap menyalakan kapan saja jika situasinya makin tidak jelas. Tapi belum sempat aku lakukan, tiba-tiba kegelapan itu berubah wujud. Ia bukan lagi gumpalan hitam tanpa bentuk, melainkan sebuah kendaraan besar. Aku bisa melihat garis tipis bentuk kotaknya, gerakan laju roda besarnya, dan lekukan panjang di sisi kiri kanan kendaraan itu. Warnanya kusam, seperti catnya telah mengelupas dan tertutup debu tebal. Bentuknya sudah bisa dipastikan, itu bus tua, sangat tua, bahkan mengingatkanku pada bus-bus yang sering muncul di foto-foto kecelakaan puluhan tahun lalu. Yang membuatku semakin bergidik adalah tidak ada lampu sama sekali. Tidak lampu depan, tidak lampu belakang, tidak juga lampu interior.
Bus itu melaju cepat dalam kondisi gelap total. Bagaimana pengemudinya bisa melihat jalan? Bagaimana bus itu bisa melaju tanpa sedikit pun penerangan? Bus itu terus mendekat, sangat cepat. Aku merasakan hembusan angin dari belakang semakin kuat, seperti sesuatu yang besar melaju mendekat. Aku menggenggam setir dengan kuat. Jarak antara aku dan bus itu menyempit sangat cepat, dan aku sempat terlintas ingin menepi saja. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, wuss! Bus itu menyalip trukku dari sebelah kanan dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Trukku sampai oleng sedikit meski aku sudah berusaha mengendalikan. Suara angin yang tercipta dari tubuh besar bus itu melecut ke kaca jendela, seperti ada sesuatu yang menyapu permukaannya. Bulu kuduku langsung berdiri. Bukan hanya karena bus itu terlalu dekat, tapi karena ketika melintas di sampingku, aku tidak melihat siapa-siapa di kokpitnya. Tidak ada sopir, tidak ada bayangan apapun. Kaca depannya gelap dan penuh retakan. Bahkan aku tidak yakin kaca itu masih utuh atau hanya bayangan gelap yang membuatnya tampak seperti kaca. Aku terpaku beberapa detik, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Lalu dari kejauhan, bus itu terus melaju tanpa mengurangi kecepatan sedikit pun. Aku menoleh ke spion. Bus itu tampak semakin jauh, namun tetap jelas terlihat karena ukurannya besar. Dalam hati aku mengumpat pelan. Kalau bus itu beneran bus biasa, itu sudah sangat membahayakan banyak orang. Tapi tidak ada penjelasan logis bagaimana kendaraan sebesar itu bisa melaju tanpa lampu sama sekali. Aku memaksa diri tetap fokus. Tapi justru itulah yang membuatku menangkap sesuatu yang ganjil berikutnya. Ketika bus itu semakin jauh, aku melihat sesuatu di kaca belakang bus itu. Cahaya kecil, bukan cahaya lampu, tapi cahaya memanjang, seperti garis cahaya yang membentuk tulisan. Aku memicinkan mata, berusaha membaca, tapi semakin aku fokus, semakin tulisan itu seperti berubah-ubah. Awalnya seperti angka, lalu seperti huruf yang menghilang. Seolah bus itu menampilkan sesuatu yang tidak semestinya. Aku semakin yakin bus itu bukan kendaraan biasa. Aku menambah sedikit kecepatan. Aku bukan ingin mengejar bus itu, tapi jarak yang semakin jauh membuatku penasaran. Aku tidak bisa melepas pandangan dari bus itu. Rasanya seperti ada magnet yang menarik pikiranku untuk terus memperhatikan. Bus itu akhirnya melambat. Bukan berhenti total, tapi gerakannya seperti melambat mendadak. Yang aneh lagi, cara berhentinya tidak natural. Tidak ada hentakan, tidak ada getaran, tidak ada cahaya rem. Bus itu seperti melayang perlahan sampai kecepatannya menurun ke angka yang hampir seimbang dengan trukku. Aku menyalip sedikit, lalu melihat bus itu dari sisi kiri. Bus itu mulai bergerak ke kanan, ke jalur pinggir. Aku sempat berpikir bus itu akan menepi atau mogok, tapi tidak ada tanda-tanda mogok. Ia hanya bergerak perlahan ke pinggir jalan dan terus melaju pelan. Lalu tanpa tanda-tanda, bus itu berbelok ke kanan. Bukan belokan ke exit tol, bukan area emergensi, bukan jalur keluar apapun. Bus itu benar-benar berbelok ke arah yang tidak seharusnya ada apapun. Seolah masuk ke jalur gelap yang tidak tampak oleh trukku. Dan lebih aneh lagi, aku tidak mendengar suara gesekan ban. Tidak ada suara kendaraan menghantam pembatas jalan. Bus itu seperti menembus sesuatu. Aku mengerem sedikit, bingung setengah mati. Tidak mungkin di jalur ini ada belokan. Jalan ini lurus panjang sampai rest area berikutnya. Aku hafal benar karena ini jalur favoritku. Kalau mendapat rute luar kota, aku perhatikan dengan teliti. Lalu aku kaget. Tidak ada pembatas jalan rusak. Tidak ada tanda bahwa bus itu menabrak apapun. Jalur yang dilewati bus itu terlihat seperti jalur biasa, tapi hanya kegelapan yang ada di sana. Jantungku berdegup lebih keras. Apa tadi? Gue lihat beneran. Bus itu masuk kemana? Aku menelan ludah, rasanya kering. Sudut pandangku terasa sempit sejenak, seperti otakku mencoba memahami apa yang baru saja kulihat. Dengan sedikit panik, aku mengambil botol minum dari belakang dengan tangan kiri, lalu meneguknya. Airnya terasa dingin menusuk tenggorokan, tapi tidak membantu menenangkan. Aku mulai meragukan kewarasanku. Tapi sebelum aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma halusinasi, telingaku menangkap sesuatu. Suara pelan, seperti bisikan, datangnya dari kursi belakang. Suara itu sangat pelan, sampai aku tidak yakin apakah itu suara nyata atau hanya pikiran. Tapi suaranya terdengar jelas.
Sini. Aku langsung terdiam. Suara itu seperti suara perempuan atau mungkin suara laki-laki yang lemah. Aku tidak tahu, tapi aku yakin betul itu suara manusia. Bukan suara barang bergerak, bukan suara angin, bukan suara hewan. Suara itu memanggilku. Ke sini. Aku menoleh ke spion perlahan. Perasaan dingin menjalar dari ujung jari hingga ke dada. Kursi belakang terlihat gelap, tapi ada sesuatu yang berubah dari sebelumnya. Kegelapannya tidak lagi sekedar gelap biasa. Ada bentuk samar, seperti sesuatu sedang duduk di sana. Aku memicinkan mata, berusaha menangkap bentuknya. Tapi sebelum aku bisa melihat lebih jelas, suara itu muncul lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Ke sini. Bukan hanya memanggil, seolah mengajak. Aku langsung mematikan radio sepenuhnya. Tidak berani bersuara, tidak berani menoleh lebih jauh. Hanya fokus pada jalan depan. Dari kejauhan, aku melihat garis batas jalan akhirnya terlihat lebih terang. Tapi rasa tidak enak itu semakin kuat. Keringat dingin mulai muncul di pelipisku meskipun AC truk menyala. Aku mencoba memutar otak. Apakah itu suara dari luar? Tidak mungkin, jendela tertutup. Kecepatan masih 60 km per jam. Mana mungkin suara dari luar bisa terdengar sedekat itu? Lalu pikiranku kembali pada bus itu. Bus yang menyalip dengan kecepatan gila. Bus yang tanpa lampu. Bus yang berbelok ke tempat yang tidak ada. Perlahan, aku sadar satu hal. Suara itu mulai muncul setelah aku melewati tempat bus itu menghilang. Seolah ada sesuatu dari bus itu yang ikut menempel ke trukku. Aku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena firasat buruk. Perasaan ini sama seperti ketika seseorang berdiri tepat di belakangmu, tapi kamu tidak berani menoleh. Aku tahu ada sesuatu di belakang. Aku merasakannya, tapi aku tidak boleh menoleh. Karena bagian terdalam dari diriku tahu, apapun yang ada di belakang itu bukan manusia. Aku makin kencengin pegangan setir sambil berusaha tetap waras. Rasanya ruang kabin jadi sempit, dingin, kayak ada AC bocor yang nyembur dari arah belakang. Padahal AC mati, blower juga nggak nyala. Cuma angin malam dari luar yang masuk sedikit lewat sela kaca. Tapi dinginnya beda, dingin yang bikin tulang kayak diremas pelan. Aku ngelirik spion sekali lagi, berharap cuma halu. Tapi begitu mataku fokus, dada langsung serasa jatuh. Bus itu yang tadi udah melesat jauh, sekarang melaju pelan di belakangku. Lampu depannya kedip-kedip lemah kayak lampu dari genset mau mati, dan warnanya kuning pudar. Bukan putih LED kayak bus zaman sekarang, lebih mirip lampu bus tua tahun 90-an. Bahkan bodinya kelihatan kayak kusam, catnya retak-retak, beberapa bagian seperti karatan. Tapi yang paling bikin aku merinding adalah kayak ada kabut tipis ngikut di sekeliling bus itu. Aku ngeram sebentar, buka mata lagi. Masih ada, dan posisinya makin dekat. Nggak lucu ini, bisikku, napas mulai berat. Aku coba nambah gas sedikit, nggak ngebut, cuma biar jarak agak jauh. Tapi ketika kecepatanku naik, bus itu juga ikut naik. Masih tetap di belakang, masih tetap dalam jarak yang sama. Seolah-olah sengaja ngejaga jarak, atau ngikutin. Aku mulai rasain keringat dingin netes dari pelipis. Sudah, jangan mikir aneh-aneh. Aku coba nenangin diri sendiri. Mungkin bus malam, mungkin sopirnya juga capek, mungkin dia cuma mau nyalip, mungkin... Kalimat itu berhenti sendiri, sebab bus itu tiba-tiba meredup, kayak lampunya padam sebentar, lalu nyala lagi. Tapi waktu nyala lagi, aku sadar sesuatu yang bikin tenggorokanku kering. Di balik kaca depannya, tidak ada sopir. Aku ngecek lagi, fokus, nggak mungkin aku salah lihat. Tapi memang kosong, kursi sopirnya kelihatan jelas. Tidak ada bayangan, tidak ada kepala, tidak ada orang. Bahkan setirnya pun sedikit goyang-goyang sendiri, kayak disentuh angin. Jalanan sepi total, tidak ada mobil lain sama sekali. Astagfirullah, aku langsung pelan-pelan ngurangin gas, nggak berani nambah kecepatan lagi. Ini bukan lagi soal capek, ini bukan lagi soal halu. Apapun yang terjadi malam itu nggak normal. Aku menoleh sebentar ke kaca samping. Bus itu makin dekat. Lampu depannya makin terang, tapi bukan terang yang wajar. Lebih kayak cahaya kuning pucat yang bikin warna jalanan di depanku berubah jadi suram. Aku meyakinkan diri untuk tetap tenang, tapi kedua tanganku mulai gemetaran. Jantungku deg-degan kayak habis lari 2 kilometer.
Tolong jangan nyalip, kataku lirih. Aku nggak tahu kenapa aku berharap begitu, tapi firasatku jelas. Aku nggak boleh biarin bus itu berada tepat di sampingku. Ada sesuatu tentang itu yang bikin tubuhku otomatis menolak. Tapi seperti sengaja ngejawab pikiran burukku, bus itu perlahan pindah ke kanan, lurus, sejajar dengan trukku. Aku cuma bisa ngeliat dari spion samping kanan, dari ujung mataku. Pelan-pelan bus itu naik ke sisi kanan, padahal tadi jaraknya masih lumayan jauh. Gerakannya halus, tanpa suara, nggak kayak kendaraan besar pada umumnya. Nggak ada suara deru mesin, nggak ada suara ban, nggak ada suara angin. Seperti bukan benda padat, seperti bayangan. Tubuhku kaku. Aku nggak sanggup nengok langsung ke kanan. Rasanya kalau aku lihat bus itu secara langsung, aku bakal pingsan di tempat. Yang bisa kulakuin cuma terus maju, napas ngos-ngosan, tangan masih menggenggam setir sambil keringatan dingin. Sampai akhirnya, dari spion kanan, aku lihat sesuatu di dalam bus itu. Awalnya cuma bayangan, seperti penumpang-penumpang yang duduk diam memandang lurus ke depan. Tidak bergerak, tidak goyang, meskipun bus melaju. Lalu, satu persatu dari mereka mengalihkan pandangan ke arahku, tepat ke arahku. Aku hampir ngegas spontan, tapi akal sehat sedikit menahan. Nggak boleh ngebut, kalau aku panik terus nabrak pembatas jalan, habis sudah. Salah satu penumpangnya bergerak, mencondongkan tubuh ke arah jendela. Wajahnya gelap, bukan gelap karena bayangan, tapi gelap seperti tidak ada wajah, hanya rongga. Aku membeku. Lalu, penumpang itu mengangkat tangan pelan, mengetuk kaca jendela bus 3 kali. Tok, tok, tok. Jelas banget suaranya. Sejelas ketika ada yang ngetuk kaca mobil dari jarak 1 meter. Aduh, jangan. Suaraku bergetar tanpa kontrol. Bus itu masih melaju di sampingku, masih dengan kecepatan yang sama persis. Lalu aku mendengar suara napas, bukan dari bus, dari jok belakang trukku. Pelan, dalam, kayak ada seseorang duduk di belakangku memperhatikan punggungku dari jarak 1/2 meter. Aku nggak berani nengok, nafasku mulai tercekat, badanku menegang, mataku menatap lurus ke depan, tidak berani berkedip terlalu lama. Bus itu tiba-tiba maju sedikit, lebih ke depan dari posisiku. Dari spion depan, aku bisa lihat bagian belakang bus itu. Capnya terkelupas parah, bumpernya penyok, stiker trayeknya sudah sobek-sobek. Di kaca belakangnya ada bekas telapak tangan, banyak, dari dalam, seakan-akan banyak orang pernah nyoba keluar tapi gagal. Aku menelan ludah, bus itu melambat, seakan-akan ngejalanin skenario yang udah diatur. Sampai akhirnya posisi trukku sejajar dengan pintu tengah bus itu. Pintu bus perlahan terbuka, padahal bus masih melaju. Tanpa suara, tanpa angin, tanpa logika. Dari celah pintu yang terbuka itu, sesuatu muncul. Tangannya dulu, pucat, panjang, jarinya kurus. Lalu aku melihat sedikit dari wajahnya, atau yang seharusnya jadi wajahnya. Hanya kulit kusam dan rongga mata menghitam, seperti seseorang yang sudah terlalu lama berada di tempat gelap tanpa keluar sama sekali. Tubuhku bergetar, aku nggak sanggup nengok langsung ke kanan. Rasanya kalau aku lihat bus itu secara langsung, aku bakal pingsan di tempat. Yang bisa kulakuin cuma terus maju, napas ngos-ngosan, tangan masih menggenggam setir sambil keringatan dingin. Sampai akhirnya, dari spion kanan, aku lihat sesuatu di dalam bus itu. Awalnya cuma bayangan, seperti penumpang-penumpang yang duduk diam memandang lurus ke depan, tidak bergerak, tidak goyang, meskipun bus melaju. Lalu, satu persatu dari mereka mengalihkan pandangan ke arahku, tepat ke arahku. Aku hampir ngegas spontan, tapi akal sehat sedikit menahan. Nggak boleh ngebut, kalau aku panik terus nabrak pembatas jalan, habis sudah. Salah satu penumpangnya bergerak, mencondongkan tubuh ke arah jendela. Wajahnya gelap, bukan gelap karena bayangan, tapi gelap seperti tidak ada wajah, hanya rongga. Aku membeku, lalu penumpang itu mengangkat tangan pelan, mengetuk kaca jendela bus 3 kali. Tok, 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 jelas banget suaranya. Sejelas ketika ada yang ngetuk kaca mobil dari jarak 1 meter. Aduh, jangan, suaraku bergetar tanpa kontrol. Bus itu masih melaju di sampingku, masih dengan kecepatan yang sama persis.
Lalu aku mendengar suara napas, bukan dari bus, dari jok belakang trukku. Pelan, dalam, kayak ada seseorang duduk di belakangku memperhatikan punggungku dari jarak setengah meter. Aku nggak berani nengok, nafasku mulai tercekat, badanku menegang, mataku menatap lurus ke depan, tidak berani berkedip terlalu lama. Bus itu tiba-tiba maju sedikit, lebih ke depan dari posisiku. Dari spion depan, aku bisa lihat bagian belakang bus itu. Catnya terkelupas parah, bumpernya penyok, stiker trayeknya sudah sobek-sobek. Di kaca belakangnya ada bekas telapak tangan, banyak dari dalam. Seakan-akan banyak orang pernah nyoba keluar tapi gagal. Aku menelan ludah. Bus itu melambat, seakan-akan ngejalanin skenario yang udah diatur. Sampai akhirnya posisi trukku sejajar dengan pintu tengah bus itu. Pintu bus perlahan terbuka. Padahal bus masih melaju, tanpa suara, tanpa angin, tanpa logika. Dari celah pintu yang terbuka itu, sesuatu muncul. Tangannya dulu, pucat, panjang, jarinya kurus. Lalu aku melihat sedikit dari wajahnya, atau yang seharusnya jadi wajahnya. Hanya kulit kusam dan rongga mata menghitam, seperti seseorang yang sudah terlalu lama berada di tempat gelap tanpa keluar sama sekali. Tubuhku bergetar, aku tarik tangan selonjong tadi, seakan-akan mematahkan tangan penumpang itu. Tapi tiba-tiba dari belakang kursiku terdengar suara lirih. Jangan lihat dia, aku kaku bagai batu. Suara itu bukan suaraku dan jelas-jelas bukan dari kabin truk yang kosong. Aku tahu sejak detik itu aku nggak sendirian di dalam truk. Aku nggak langsung bereaksi. Tubuhku terasa beku, benar-benar beku. Kayak semua sarafku nahan diri biar nggak runtuh di tempat. Suara itu, suara yang ngomong, jangan lihat dia barusan. Itu bukan suara manusia yang duduk persis di belakangku. Bukan suara orang dewasa, bukan suara perempuan, bukan suara laki-laki. Suaranya kecil, serak, kayak suara anak yang kehilangan nafasnya. Dalam beberapa detik tubuhku terasa mati rasa. Otot leherku menegang, aku takut banget buat noleh, meskipun cuma sedikit. Takut kalau aku benar-benar lihat sesuatu yang berdiri di belakangku. Atau duduk. Aku cuma bisa memandangi jalanan lurus di depan. Lampu-lampu jalan cuma nyala sesekali, bikin suasana makin kelihatan kayak dunia lain. Setiap kali cahaya lewat, aku ngerasa bayangan di belakangku ikut bergerak sedikit. Bukan bergerak nyata, tapi kayak berubah bentuk, seolah mengikuti cahaya. Aku pengen ngomong, pengen nanya siapa yang barusan bicara, tapi mulutku kering kayak nggak ada air sama sekali. Bibirku menempel, bahkan suara nafasku sendiri terdengar kayak suara orang asing. Dari samping, bus itu masih melaju pelan. Pintu tengahnya terbuka lebar sekarang, dan makhluk yang tadi nunjukin tangan pucatnya makin jelas terlihat. Rambutnya panjang berantakan, wajahnya nggak berbentuk jelas, cuma seperti masa gelap yang terus berubah kayak asap hitam. Tangannya makin panjang, jari-jarinya melengkung ke arahku, kayak mau ngeraih punggungku dari luar. Bus itu nggak punya suara. Tapi makhluk yang ada di dalamnya terdengar menggeram, suara parau rendah yang bergetar seakan-akan cuma ada di dalam kepalaku. Aku ngegigit balik rasa takutku. Ini mimpi, pasti mimpi. Aku berusaha meyakinkan diri, tapi sensasi dingin di belakang leher, nafas berat di kursi belakang, dan suara itu barusan, semuanya terlalu nyata. Tiba-tiba, suara itu muncul lagi, dari jok belakang. Jangan lihat dia, jangan sampai lihat. Suara yang sama, tapi kali ini lebih pelan, kayak makin jauh, kayak makin lemah. Siapa kamu? Tanyaku terbata. Suara keluar, tapi hampir nggak kedengeran, dan aku nyesel nanya. Karena suara itu langsung jawab. Dia lihat kamu. Kalau kamu lihat balik, kamu ikut. Aku merinding sampai ke tulang. Aku nggak paham maksudnya apa, tapi intonasinya jelas bukan kalimat ancaman, lebih seperti peringatan. Kayak anak kecil nyuruh aku pergi sebelum sesuatu yang lebih besar dan gelap muncul. Bus itu tiba-tiba mendadak melambat, sampai kami benar-benar sejajar. Makhluk dari pintu bus itu ngangkat kepalanya sedikit, dan aku ngerasa pandangannya, kalau itu bisa disebut pandangan, berhenti tepat padaku. Rasanya kayak seluruh dunia mendadak senyap. Mesin truk, suara angin, suara ban di aspal, hilang. Yang ada cuma detak jantungku yang menggema di dalam telinga.
Di belakangku, bayangan itu bergerak, bukan maju, tapi kayak membungkuk, menyusut, seperti seorang anak kecil yang bersembunyi sambil berkata lirih. Jangan lihat dia marah. Aku menelan ludah, tanganku mulai kram di setir. Dari bus itu, terdengar suara gesekan panjang, kayak kuku menyeret logam. Makhluk itu ngeluarin jarinya yang panjang, menetukkan kuku di sisi trukku, membuat suara kring, kring, kring yang bikin gigiku ngilu. Aduh, jangan dekat, aku bergumam setengah berdoa. Bus itu tiba-tiba menyalip lebih jauh, masuk lagi ke jalur kanan, tapi nggak seperti kendaraan normal. Gerakannya meluncur halus, seolah bus itu melayang sedikit di atas aspal. Aku ngeliatin dari spion, masih nggak berani nengok langsung, tapi cukup buat lihat kalau pintu bus masih kebuka dan makhluk itu masih berdiri di sana, ngadep ke arahku. Sekarang, makhluk itu ngeliatin langsung, meski wajahnya gelap, tapi aku ngerasa matanya ada. 2 titik dingin yang menghantam dadaku kayak tekanan. Aku merasakan nafas panas di tengkukku, bukan dari makhluk di bus, tapi dari jok belakang. Jangan lihat, suara itu mengulang, tapi kali ini lebih tegang, seakan-akan ada urgensi. Bus itu mulai menjauh pelan, tapi bukan menjauh ke depan, melainkan melambat, sampai akhirnya berhenti, tepat beberapa meter di depan trukku. Lampunya mati, jalanan gelap total. Trukku bergerak sendiri mendekat karena aku nggak bisa berhenti secara mendadak. Dan semakin dekat, semakin jelas bentuk bus itu. Bus tua, cat terkelupas, kaca buram, sisi kanan penyok. Nomor trayek hilang setengah. Seperti bus bangkai yang seharusnya udah lama rongsok di gudang. Aku mau nginjak rem, tapi kakiku gemetar. Begitu trukku mendekati bagian belakang bus itu, kaca belakangnya tiba-tiba retak, pelan, sampai retakannya membentuk pola mirip tangan yang menempel dari dalam. Retakan itu kemudian membesar, dan plak, kacanya pecah sedikit, kecil, tapi cukup buat ngelihat sesuatu di dalam. Puluhan wajah-wajah pucat, wajah-wajah tanpa mata, wajah-wajah menempel di kaca, berdesakan, kayak pengen keluar. Aku langsung injak rem dalam-dalam, truk berhenti mendadak, ban berdecit sedikit, dadaku naik turun cepat, nafas sampai putus-putus. Bus itu tidak bergerak, lampunya mati, tapi pintunya perlahan terbuka lagi. Kali ini tanpa suara. Dari belakang kursi truk, suara anak itu muncul lagi, lebih jelas. Jangan ikut mereka. Aku nggak berani gerak, kepala terasa berat, dunia kayak berputar. Pintu bus itu terbuka sepenuhnya, sesuatu turun. Pertama kaki pucat panjang, lalu tangan meraih sisi bus. Lalu kepala itu muncul, membungkuk keluar seperti sedang mencari seseorang. Aku, wajahnya sekarang terlihat. Wajah hancur, kulit lembek menggantung, bibir sobek sampai ke pipi, mata hitam berlubang kosong, tapi terasa menatap. Aku hampir muntah, lalu makhluk itu berdiri tegak, tubuhnya miring kayang, seperti tulangnya patah di banyak tempat. Dia mulai berjalan ke arah trukku dengan langkah terseret, selek, setiap langkah makin dekat, makin cepat. Bahu belakangku terasa ditekan, anak itu lagi. Tutup mata, jangan lihat. Tapi, aku terlalu takut buat gerak, makhluk itu udah tinggal beberapa meter lagi. Tangan pucatnya ngangkat, jari-jari panjangnya ke arah jendela trukku. Aku meremas setir, mataku membesar, nafas tercekat. Makhluk itu menempel wajahnya tepat di kaca samping kanan trukku. Dan aku menatap langsung ke arah matanya yang kosong. Detik itu juga, aku menyesal dan telat. Begitu mataku bertemu dengan lubang gelap yang seharusnya jadi mata makhluk itu, seluruh tubuhku kayak berhenti bekerja. Rasanya kayak ada sesuatu yang langsung nyedot napas dari paru-paruku. Panas dingin bercampur jadi satu. Jantungku berhenti sepersekian detik, lalu tiba-tiba berdegup keras sampai sakit. Tubuhku kaku, benar-benar kaku. Aku nggak bisa gerak sedikit pun, seolah seseorang narik semua kabel dalam tubuhku dan mencabutnya sekaligus. Wajah makhluk itu nempel persis di kaca, sedekat itu. Kalau aku buka kaca atau kaca itu retak sedikit, wajahnya bakal masuk. Kulitnya lembek, kayak gabungan daging busuk dan lumpur. Ada belatung kecil keluar dari bagian pipinya, lalu bergerak turun pelan ke dagu. Aku mau teriak, tapi suaraku nggak keluar. Tenggorokan rasanya digenggam dari dalam. Dari belakang leherku, aku merasa ada napas pendek. Napas anak itu lagi.
tapi kali ini terdengar sangat dekat, kayak dia berdiri tepat di belakang kursiku. Tutup mata, tutup mata. Suaranya makin panik, makin cepat, seperti dia tahu sesuatu buruk banget bakal terjadi. Tapi aku nggak bisa mengikuti. Mataku terpaku pada wajah mengerikan yang nempel di kaca. Rasanya seperti diberi semacam tekanan, kayak kalau aku lepas pandang, ada bagian tubuhku yang bakal hilang. Makhluk itu mengangkat salah satu tangannya. Kuku-kukunya panjang, hitam, kayak paku yang berkarat. Ujung kukunya ngetuk kaca pelan, bikin suara kecil tapi menusuk. Tik, tik, tik. Setiap ketukan bikin jantungku berdenyut 2 kali lipat. Dalam kegelapannya, makhluk itu tiba-tiba menggerakkan kepalanya ke kiri dan kanan, kayak sedang memeriksa wajahku dari berbagai sudut. Dan perlahan, dari celah bibir yang sobek, ada suara keluar. Bukan suara manusia. Lebih seperti suara seseorang yang mencoba bicara setelah 100 tahun gak punya tenggorokan. Serak, patah-patah, basah, dan lapar. Lihat. Kalimat itu gak selesai, tapi aku tahu maksudnya. Dia melihatku, dia menemukan aku. Bus itu tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Bukan deru mesin, lebih seperti jeritan panjang yang ditahan dari dalam logam. Krih, krih, suaranya melengking, bikin bulu kuduku berdiri semua. Dari jok belakang, anak itu terdengar lagi. Jangan ikut mereka. Kamu bukan buat mereka. Aku makin panik. Aku nggak ikut. Aku berusaha jawab. Suaraku pecah, hampir nggak keluar. Wajah gelap itu still nempel di kaca. Perlahan, makhluk itu ngetuk kaca lagi, tapi lebih keras. Kuku panjangnya gores kaca, meninggalkan garis putih panjang. Serek, serek. Aku bisa lihat kaca mulai retak halus. Tapi yang paling bikin aku ingin keluar dari truk dan lari sejauh mungkin adalah ketika makhluk itu menempelkan mulutnya ke kaca dan tersenyum. Bukan senyum normal, senyum lebar, sobek sampai ke kedua pipinya. Dari celah itu, aku bisa lihat gigi-gigi hitamnya bergerak sendiri, kayak mau menggigit sesuatu. Aku refleks menutup mata, tapi terlambat. Saat mataku menutup, aku mendengar suara lain. Suara seperti puluhan kain basah yang diseret dari luar, dari dalam bus, dari belakang, dari semua arah. Beku rasanya. Aku membuka mata sedikit, cuma seupil. Dan yang kulihat, bus itu yang sebelumnya cuma berhenti gelap, kini perlahan menyala dari dalam. Tapi bukan cahaya lampu. Lebih seperti cahaya redup yang berasal dari puluhan, mungkin ratusan sosok di dalam. Mereka berdiri, semua menempel di kaca, semua bergerak pelan ke pintu yang terbuka. Seakan-akan semuanya ingin keluar dan menuju trukku. Astaga, aku hampir jatuh mundur kalau nggak sedang duduk di kursi. Makhluk di kaca trukku mengangkat tangan dan menekan lebih keras. Kacanya mulai retak besar, suara krak, krak terdengar jelas. Sekali lagi tangan itu mendorong, aku yakin kaca itu bakal pecah total. Aku akhirnya bisa gerak sedikit, entah dapat tenaga dari mana. Tanganku lepas dari setir, langsung kututup wajah, lalu aku memalingkan kepala ke kiri. Napasku pendek dan kacau, tubuhku gemetar kayak disetrum. Dari belakang, suara anak itu terdengar lagi, tapi kali ini sangat dekat, seperti dia berdiri tepat di samping kursi. Gas, sekarang! Aku langsung nengok ke depan. Bus itu masih di depan, tapi posisinya sedikit miring, seperti ngasih celah ke kanan. Aku nggak mikir panjang lagi. Kakiku langsung injak gas sekencang-kencangnya. Truk melompat maju. Ban belakang tergelincir sedikit karena terlalu cepat, tapi kemudian mencengkram aspal. Makhluk itu berusaha menempel lagi, tapi trukku melaju terlalu cepat. Dari kaca kanan, aku lihat sekilas wajah gelap itu tertinggal, lalu menghilang kegelapan. Aku gas terus, gak peduli suara ban, gak peduli jalanan sepi, gak peduli apapun. Aku cuma pengen jauh dari bus itu. Beberapa detik kemudian, yang terasa kayak beberapa menit, aku lihat lewat spion tengah kalau bus itu gak mengejar. Bus itu masih berhenti di tempat, tapi pintunya masih terbuka. Dan semua sosok yang tadinya menempel di kaca menghilang. Aku ngerasa napasku memburu dan jantungku masih berdegup gak karuan. Aku belum berani berhenti, belum berani mikir,
cuma terus jalan lurus, berharap tol ini cepat-cepat nemu penerangan. Tapi saat aku mulai merasa sedikit lega, aku dengar suara anak itu lagi. Pelan, dekat. Tadi kamu lihat, dia tahu kamu harus pergi sebelum yang lain nyusul. Aku bengong. Yang lain tanyaku pelan, setengah berharap dia nggak jawab. Tapi dia jawab, dan itu lebih buruk dari yang kubayangin. Mereka belum selesai. Aku nggak langsung paham maksud suara anak itu. Kata-katanya sederhana, tapi terasa kayak ancaman yang dibungkus peringatan. Mereka belum selesai. Kalimat itu terus muter di kepalaku, bikin bulu kuduk berdiri lagi meski barusan aku udah kabur dari bus berhantu itu. Jalanan tol di depanku masih gelap, lampu-lampu jalan lewat satu-satu, tapi yang nyala cuma beberapa dan itu pun redup. Kabin trukku terasa makin dingin, bukan dingin AC atau angin malam, lebih kayak dingin lembab dari tempat yang gak seharusnya masuk ke dunia manusia. Aku pegang setir erat-erat, nafasku belum teratur. Sesekali aku lirik spion kanan dan kiri, takut bus itu tiba-tiba muncul. Tapi kosong, sepi, hanya bayangan hitam tol yang memanjang tanpa ujung. Suara anak itu masih ada, tapi aku nggak tahu dia di mana. Rasanya kayak dia berdiri di beberapa tempat sekaligus. Kadang dari belakang, kadang dari kursi penumpang, kadang kayak dari atas kabin. Tapi suaranya tetap kecil, lirih dan putus-putus. Kamu harus cepat. Nanti mereka lihat kamu. Aku nggak bisa lama-lama. Aku menelan ludah, tenggorokanku sakit karena kering. Siapa mereka? Yang tadi? Atau ada yang lain? Aku ngomong pelan, takut kalau suara terlalu keras bakal manggil sesuatu yang sedang ngikut dari kegelapan. Anak itu nggak langsung jawab. Yang terdengar cuma suara nafasnya, pendek, terus-menerus, kayak dia ketakutan juga. Aneh. Hantu takut hantu lain? Kalau begitu, mereka seperti apa? Trukku lewat sebuah terowongan pendek. Biasanya lampu di terowongan itu terang, tapi malam itu cuma ada satu lampu yang berkedip pelan, bikin bayangan trukku melompat-lompat ke dinding. Suara di terowongan menggema, membuat setiap bunyi mesinku terdengar 2 kali lipat. Saat masuk terowongan, aku merinding tanpa sebab, bukan tanpa sebab. Begitu masuk, aku ngelihat sesuatu di kaca depanku. Bayanganku sendiri, tapi bayangannya tidak sama. Gerakan kepalanya berbeda. Saat aku melihat lurus ke depan, bayanganku menghadap ke arahku. Seakan-akan ada seseorang di kaca depan yang menirukan bentuk tubuhku tapi tidak mengikuti gerakanku. Aku refleks mengalihkan pandangan, dan saat aku fokus lagi, bayangan itu hilang. Aku langsung keluar dari terowongan itu dengan keringat dingin di seluruh badan. Udah, jangan halu, aku bilang ke diri sendiri. Tapi tubuhku tahu, itu bukan halu. Anak itu tiba-tiba bicara lagi, lebih jelas, lebih dekat. Dia, lihat, dia, ikutin kamu. Aku hampir ngerem mendadak. Dia yang mana lagi? Suara tuh meninggi, bukan marah, tapi panik. Anak itu nggak jawab. Yang terdengar hanya suara ketuk-ketuk pelan dari lantai kabin. Tok, 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 pelan, tapi tegas. Kayak ada seseorang berdiri tepat di bawah kursiku dan ngetuk dari bawah. Aku langsung angkat kaki sedikit. Tok, tok, tok. Ngetuknya pindah ke pintu kiri. Tok, tok, tok. Lalu ke kanan. Tok, tok, tok. Seperti sedang mengelilingi trukku dari luar, mengetuk setiap sisi untuk memastikan aku masih di dalam. Aduh, ini apa lagi? Desisku, hampir menangis. Anak itu bicara lagi. Mereka udah tahu kamu ada di sini. Kamu buka mata waktu dia lihat kamu. Dia diam sejenak, kemudian melanjutkan dengan suara pelan dan serak. Sekarang mereka harus ngambil kamu. Jantungku serasa jatuh ke perut. Tok, tok, tok. Ketukan itu pindah lagi, lalu berhenti. Senyap, terlalu senyap. Detik berikutnya ada sesuatu yang muncul di kaca depan, bukan makhluk bus tadi, tapi sesuatu yang lebih kecil, siluet, samar, seperti seseorang berdiri jauh di tengah jalan, menghadap ke trukku. Di tengah gelap, dia hanya tampak sebagai bayangan hitam berdiri diam. Trukku masih melaju, tapi sosok itu tetap di tempat. Sampai akhirnya, ketika trukku sudah cukup dekat, sosok itu hilang, tanpa suara.
seperti menguap dari dunia. Aku menggeleng cepat. Sudah, aku mau pulang aja, aku hampir berteriak. Tapi dunia tidak peduli teriakanku. Karena tiba-tiba radio trukku yang sudah ku silent dari awal menyala sendiri. Bukan radio biasa, bukan suara penyiar, bukan musik. Yang keluar hanya suara desahan, banyak, berbisik, bercampur. Seperti banyak orang sedang mencoba bicara bersamaan di frekuensi gelap. Aku tidak mengerti kata-katanya, tapi satu kalimat terdengar jelas. S-I-N-I. Aku spontan menutup telinga. Berhenti, berhenti. Radio mati, sunyi, tapi hanya beberapa detik. Lalu suara anak itu kembali muncul. Kali ini terdengar sangat ketakutan. Kamu harus keluar dari tol ini. Kalau enggak, suaranya terputus. Suara itu berubah jadi bisikan sulit dimengerti. Lalu hilang total, seolah anak itu sudah tidak ada di kabin truk. Atau lebih buruk, ia diseret pergi oleh sesuatu yang tidak ingin bantuannya sampai ke aku. Halo, hei, kamu masih ada? Aku panggil pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara mesin truk dan detak jantungku sendiri. Aku menelan ludah, lalu sesuatu terjadi. Di kaca depan trukku muncul bekas telapak tangan. Dari dalam, bekas tangan kecil, anak kecil, menempel di kaca, lalu perlahan turun seperti diseret ke bawah. Aku membeku, anak itu atau sesuatu lain? Aku hampir berhenti, tapi sebelum kakiku menyentuh rem, aku melihat sesuatu di spion tengah. Sesuatu yang membuat darahku benar-benar berhenti mengalir. Di belakang truk, jauh, tapi terlihat jelas karena lampu merah belakangku menyala. Ada bayangan tinggi, sangat tinggi, terlalu tinggi untuk manusia. Berdiri di tengah jalan, tidak bergerak, menghadap ke trukku. Setiap detik yang berlalu, bayangan itu menjadi lebih jelas, lebih mendekat, tanpa bergerak, tanpa suara, hanya mendekat. Sampai akhirnya aku sadar sesuatu yang membuat nafasku berhenti. Bayangan itu tidak ngejar trukku. Bayangan itu semakin dekat karena ia muncul di tempat yang semakin dekat. Muncul, dipindahkan, ditarik, seperti teleportasi jarak pendek, berkali-kali, semakin dekat setiap beberapa detik. Aku menjerit spontan, jangan dekat, jangan dekat. Tapi jalanan tidak peduli. Dan sesuatu di luar sana jauh, jauh lebih lapar daripada yang kubayangkan. Aku sadar satu hal. Aku tidak sedang dikejar satu makhluk. Aku sedang dikejar banyak makhluk. Dan semuanya tahu aku melihat mereka. Semuanya tahu aku hidup. Semuanya ingin aku berhenti. Tapi satu hal yang paling menakutkan terjadi. Ketika aku mengedip sekali saja, bayangan tinggi itu tiba-tiba muncul. Tepat di samping trukku. Begitu dekat. Hingga aku bisa melihat bentuk wajahnya di kaca samping yang bukan wajah manusia lagi. Aku nggak tahu berapa lama aku duduk di pinggir jalan tol itu. Yang jelas, udara mulai dingin bukan karena angin malam, tapi karena matahari belum muncul sepenuhnya, dan embun pagi mulai turun. Trukku masih mati, lampu hazard masih berkedip lemah, dan aku cuma bisa menatap kosong ke depan, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Ketika akhirnya aku sadar, aku langsung meraba-raba saku, memastikan ponselku masih ada. Ternyata masih, walau baterainya tinggal 6%. Aku buru-buru nelpon kantor, bilang kalau aku mogok. Aku nggak cerita soal bus itu. Aku nggak cerita soal sopir yang mukanya seperti bukan manusia. Dan aku sama sekali nggak cerita soal penumpang-penumpang gelap yang bahkan aku nggak yakin masih hidup. Aku cuma bilang mogok, cukup. Nggak sampai setengah jam, montir dari kantor datang pakai mobil pickup. Begitu dia turun, dia langsung heran lihat aku duduk diam sambil memelototi jalan kosong. "Mas, kenapa? Kelihatan pucat banget," katanya sambil nyenggol bahuku pelan. Aku cuma geleng, "Nanti aja, tolong cek dulu mesinnya." Montir itu manggut, buka kap mesin, dan mulai cek sana-sini. Tapi belum 2 menit, dia langsung berdiri dan melongo ke arahku. "Mas, ini truknya nggak mogok." Aku ngerasa darahku turun. Maksudnya, mesin sehat semua, aki normal, starter oke, nggak ada yang rusak. "Mas, ini matiin sendiri kan?" Aku menggeleng pelan, mesinnya mati sendiri.
Dia memandangku lama. Wah, kalau begitu, Mas istirahat dulu aja. Nggak usah nyetir dulu. Mukanya kelihatan kayak abis lihat setan. Aku cuma bisa nyinyir pahit. Kalau cuma satu setan, mungkin aku masih santai. Montir itu ketawa kecil. Dia pikir aku bercanda. Dan aku nggak punya tenaga untuk menjelaskan apapun. Setelah mesin dinyalakan, aku diajak duduk sebentar di mobil pick-up-nya. Aku diam, melihat jalan tol yang perlahan mulai ramai. Cahaya matahari pagi membuat semuanya terlihat normal. Seperti tidak pernah ada bus berhantu yang melaju kencang, tidak ada suara ketukan dari jok belakang, tidak ada bayangan perempuan yang melintas di depan, dan tidak ada wajah sopir yang seperti hampa. Mas, montir itu memanggil, sambil menyerahkan air mineral. Ini pertama kalinya saya lihat Mas kayak gini. Biasanya ceria terus, beneran gak apa-apa. Aku membuka botol itu pelan. Mas, kalau aku cerita aneh-aneh, jangan ketawain ya. Dia ketawa kecil, coba dulu. Aku menarik napas panjang. Tadi, aku disalip bus, tapi busnya itu, entah kenapa rasanya aneh. Lampunya redup, kayak bukan lampu normal. Sopirnya, matanya kosong, kayak kaca. Dan aku yakin, bus itu penuh penumpang, tapi semua mukanya nempel di kaca. Semua melihat aku. Montir itu langsung diam. Aku melanjutkan. Terus, sebelum mesin mati, aku dengar suara dari belakang. Ada yang ketuk-ketuk kursi, kayak pengen ikut nebeng. Montir masih diam, kali ini lebih lama. Wajahnya bukan wajah orang yang mau ketawa. Mas, katanya akhirnya, suaranya pelan. Bus yang Mas lihat warnanya apa? Aku nggak siap dengan pertanyaan itu. Abu-abu kusam, jorok, depannya penyok dikit. Montir itu langsung nyinyir canggung. Waduh Mas, dia melihat sekeliling, seperti memastikan tidak ada orang lain. Saya pernah dengar cerita dari sopir-sopir senior. Katanya, ada bus yang dulunya kecelakaan di tol jalur ini. Kecelakaannya parah, semua penumpang meninggal di tempat. Bahkan sopirnya juga katanya, badannya sudah nggak utuh waktu dievakuasi. Dia mengusap tengkuknya sendiri. Dan kabarnya, bus itu kadang muncul kalau ada sopir yang lagi ngantuk atau lagi sendirian di jalur sepi. Aku terdiam, meskipun aku sudah menduga itu semua, tapi mendengarnya langsung dari orang lain membuat tubuhku makin beriang. Mas, lanjutnya, sopir-sopir yang pernah lihat bus itu bilang, jangan sampai berhenti, jangan sampai signifikan ada kontak apapun sama bus itu. Kalau sampai bus itu berhenti di samping, atau melambat, atau ngikutin, apalagi manggil-manggil, itu bahaya. Kenapa? Katanya, bus itu nyari penumpang baru. Aku langsung merinding parah. Tanganku yang memegang botol air gemetar. Jadi, menurut kamu tadi, dia mengangkat bahu. Entahlah, tapi kalau benar itu bus yang sama, Mas beruntung banget. Mungkin Mas gak sadar, tapi Mas ngegandeng sesuatu dari belakang. Mungkin itu sebabnya mesin mati. Aku sampai gak bisa bernapas beberapa detik. Ada sesuatu yang mulai mendesak-desak di dalam kepalaku, seperti potongan ingatan yang mau muncul. Ketukan di jok belakang, bayangan yang duduk di kursi tambahan, bisikan pendek yang waktu itu terdengar seperti suara perempuan. Mas, kata montir itu, membuyarkan lamunanku. Sekarang saya tanya jujur, pas berhenti, Mas dengar sesuatu? Aku menelan ludah. Iya. Pas lagi jalan, Mas ngerasa nggak sendirian. Aku mengangguk pelan. Montir itu menghela napas panjang. Kalau gitu, Mas jangan langsung pulang. Kita ke kantor dulu. Mas mandi, makan, minum, istirahat. Abis itu baru evaluasi. Aku menatap trukku yang sudah nyala normal lagi. Kabinnya terlihat biasa, bahkan terlalu biasa. Tapi, justru itu yang bikin aku ngeri. Seolah semua hal menakutkan yang tadi terjadi diserap oleh pagi hari dan disisakan hanya sebagai luka mental. Namun, sebelum naik ke mobil pickup, aku menoleh sekali lagi ke jok belakang lewat jendela. Hanya sepersekian detik, tapi cukup buat melihat sesuatu yang bikin kakiku lemas. Ada bekas jari di jok belakang, 3 garis tipis, seperti seseorang duduk di sana, lalu menopang tubuhnya dengan jari-jari panjang. Jari-jari yang bukan milik manusia. Aku membeku, tubuhku dingin. Montir memanggil dari jauh. Mas, ayo. Aku menatap bekas jari itu sampai napasku terasa sesak. Lalu aku berbalik, masuk mobil dan menutup pintunya rapat-rapat. Dalam perjalanan menuju kantor,
Aku hanya bisa bertanya-tanya. Kalau bus itu nyari penumpang baru, apa tadi dia gagal? Atau sebenarnya? Dan sampai hari ini, setiap aku nyetir tengah malam dan melihat cermin samping, aku selalu takut melihat bus itu muncul lagi dari kejauhan. Melaju pelan, lampunya redup, dan penuh wajah pucat yang bertumpuk di kaca. Mencari penumpang berikutnya, menungguku lengah. Kalau kamu pikir cerita ini berakhir di jalan tol, kamu salah. Sampai hari ini, sopir truk itu masih sering ngerasa ada yang duduk di jok belakang, walau dia tahu truknya kosong. Kadang cuma bayangan, kadang cuma napas pendek. Tapi seminggu sekali, dia melihat 3 bekas jari muncul lagi di jok itu. Entah kenapa, 3 bekas jari itu selalu mengarah ke pintu keluar. Seolah-olah ada yang berusaha ikut turun, atau malah menunggu dia naik. Dan kalau kamu lewat jalan tol itu tengah malam, jangan kaget kalau melihat lampu redup dari kejauhan. Karena bisa jadi itu bukan bus biasa. Itu adalah bus yang masih mencari penumpang barunya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di gelap berikutnya di Kenari Malam.